Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar sahabat-sahabatku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua diberikan kesehatan, semangat untuk selalu belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengantar hukum administrasi negara. Bagaimana kita semuanya bisa memahami negara hukum dan tata kelola pemerintahan melalui hukum administrasi negara. Yang mana materi ini adalah materi yang wajib diketahui, dikuasai oleh mahasiswa hukum atau mahasiswa syariah. Apa itu hukum administrasi negara? Jadi latar belakang fenomena negara dan pemerintahan, keberadaannya adalah suatu konsep negara itu sendiri. Nah, berkembangnya ilmu, Han ini menjadi cabang ilmu hukum. Han relatif baru, terutama di wilayah hukum kontinental seperti Eropa ataupun di Indonesia. Di konteks Belanda, Han awalnya menyatu dengan hukum tata negara dalam konsep administrasi. Maka di beberapa perguruan tinggi itu mata kuliahnya dibedakan, HTN sama Han, ada juga yang jadi satu. Ini menarik untuk kita pelajari bersama. Nah, ini dinamika hukum administrasi di berbagai negara, di Prancis dan di Inggris. Kenapa kok dua negara ini? Karena ini dua negara yang berbeda model hukumnya. Yang satu common law, yang satu civil law. Indonesia sama kayak Prancis ini, civil law, di mana hukumnya itu merujuk kepada kodifikasi aturan-aturan seperti undang-undang, undang-undang dasar, undang-undang pemerintah, undang-undang menteri, yaitu civil law. Tapi kalau Inggris itu common law. Nah, sahabat-sahabat juga harus membatasi pembahasan-pembahasan terkait Han sehingga bisa fokus belajarnya. Karena kita ketahui Han dalam arti luas di sini adalah hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara, hukum administrasi pembangunan, dan hukum administrasi lingkungan. Nanti saya akan beri contoh supaya mudah untuk memahaminya. Dalam arti sempit, merujuk pada hukum tata pengurusan rumah tangga negara, baik internal maupun eksternal, dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari. Nah, Indonesia sebagai negara hukum, ada negara berdasarkan kekuasaan dan ada negara berdasarkan hukum. Ini Indonesia Rechtsstaat, bukan Mahstat. Ya. Hal ini tercermin dalam penjelasan Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Gitu ya sahabat ya. Jadi harus bisa membedakan mana negara hukum, mana negara kekuasaan. Atau lebih kita kenal biasanya kalau kekuasaan ini lebih ke kerajaan, kalau ini lebih ke pemerintahan. Ada kepemimpinan yang dibatasi oleh periode. Tapi kalau kekuasaan itu turun-temurun, monarki, dari mbahnya ke bapaknya ke anaknya dan seterusnya. Ya, itu harus kita pahami dulu supaya kita mudah untuk mengerti apa sih hukum administrasi negara. Ini asas-asas negara hukum, asas monopoli paksa. Jadi negara itu sifatnya memaksa dalam konteks pidana, dalam konteks menerapkan undang-undang. Kalau sudah disahkan undang-undang, maka masyarakat akan terikat dengan aturan itu. Asas persetujuan rakyat. Konstitusi harus mencerminkan kedaulatan rakyat dan kehendak rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Ya, mungkin kalau kerajaan itu kekuasaan penguasa itu sangat mayoritas, tapi kalau pemerintahan negara hukum itu rakyat yang berdaulat. Yang berikutnya adalah persekutuan hukum. Rakyat dan penguasa negara bersama-sama merupakan suatu persekutuan hukum yang setara. Gitu ya. Jadi nggak ada bedanya antara rakyat dan penguasa. Mereka semua tunduk di hadapan hukum.
Ini sumberhan dari Pancasila, ini yang undang-undang yang paling atas sendiri, UUD 45, TAP MPR, peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah. Sumber hukum lainnya jurisprudensi dari hakim-hakim sebelumnya, hukum tidak tertulis yang ada di masyarakat, hukum internasional, keputusan tun, dan doktrin. Fondasi negara hukum apa? Ya, harus ada administrasi yang baik. Ya. Maka kesimpulannya, memahami hukum administrasi negara adalah kunci untuk mewujudkan negara hukum yang adil, demokratis, dan efektif dalam melayani rakyat. Pengetahuan tentang ruang lingkup dan sumber daya hukum mungkin masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan jalannya pemerintah. Nanti sahabat-sahabat bisa pelajari lebih lanjut. Ini PPT ini saya ambil dari buku hukum administrasinya M. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim. Jadi itu teman-teman tentang pengantar hukum administrasi negara. Supaya lebih mudah, contohnya adalah seperti SK PNS, SK tambang, SK pengelolaan, kalau yang viral itu lumpur lapindo. Nah, itu adalah kerja-kerja administrasi negara. Maka ketika ada penyelewengan, negara bisa digugat melalui pengadilan tata usaha negara. Jadi negara ini hidup dengan keputusan-keputusan administrasi yang dilakukan. Saya kira itu sahabat-sahabat pada pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, semangat terus belajarnya. Silakan kalau ada yang sharing, tanya jawab di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.